Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Dr. Haji Musa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini, di Ahad, hari yang ke-4 Pak Wahyu, benar? 3 apa 4? Oh, karena kalau pelaksananya kemarin kan Jumat 1 Muharram keempat ya, keempat di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah mengikuti dan menjalankan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat serta seluruh jajaran, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan seluruh warga simpatisan Perserikatan Muhammadiyah Kota Pontianak. Pada pengajian Ahad pagi ini, alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Darul Hasan PCM Pontianak Selatan ya. Karena memang jadwal sekarang kita adalah jadwal PDM. Kalau yang minggu kemarin kita jadwalnya di PCM masing-masing. Dan alhamdulillah PCM kita walaupun belum semua PCM melaksanakan pengajian secara kontinu, tapi sudah rata-rata 5 PCM itu aktif ya Pak Ayu. Kemarin saya di Pontianak Timur sama dengan Pak Rektor UMP sebagai pematerinya, dan cukup ramai ternyata jemaah di sana. Di Timur itu cukup ramai karena banyak dosen-dosen dan karyawan-karyawan UMP dan ITKes itu berdomisili di sana. Dan kami bersyukur karena Pak Rektor ternyata memberikan arahan gitu ya ke seluruh karyawan dan dosen-dosen di UMP untuk aktif mengikuti pengajian-pengajian, bahkan di absen harus ada laporannya, kemudian ada insentif malah. jadi Pak Rektor itu luar biasa. Jadi kalau penguasa itu yang punya instruksi benar-benar bergerak. Jadi kalau ketua PDM karena tidak punya kuasa, kita hanya mengimbau saja. Bapak dan Ibu sekalian, pertama kita memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Nah, oleh karena itu atas nama pimpinan daerah kami mengucapkan selamat memasuki tahun baru, dan tahun baru Hijriah pada tahun ini insya Allah kita sudah menggunakan Global Hijriah Tunggal ya. Jadi apa? Nah, istilahnya panjang, enggak apal-apal. Jadi kita sudah menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, artinya tunggal itu tidak ada lagi kalender-kalender yang lain, dan itu dipakai oleh umat muslim seluruh dunia. Maka waktu launching di pimpinan pusat Muhammadiyah dihadiri perwakilan-perwakilan dari berbagai macam benua. Nah, jadi nanti Indonesia dan seluruh dunia
nanti akan menggunakan kalender yang sama. Artinya ada penyesuaian-penyesuaian di masing-masing daerah, di masing-masing benua, ya, di belahan dunia ini, dan juga mungkin masing-masing mazhab, karena harus menggunakan satu kalender tadi. Jadi kita bersyukur sehingga polemik dan sering selang sengketa dalam penetapan tahun baru dan kalender Islam itu sudah bisa disepakati. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal kebangkitan dan semangat umat Islam untuk bersatu secara global. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini kita mengawali masuk tahun baru Hijriah 1447, nah tentu kita sangat berharap semangat Hijriah itu bisa kita maknai dalam kehidupan kita. Halo Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Jadi semangat Hijriah ini yang harus kita maknai dalam kehidupan kita. Artinya Hijriah itu kan kita berpindah atau berubah. Kalau berpindah ya mungkin pindah tempatnya zaman Rasulullah dari Mekah pindah ke Madinah. Kalau saya dulu dari Ketapang pindah ke Sumatera, pindah lagi ke Pontianak. Itu pindah namanya. Di Pontianak dari 28 Oktober sana pindah ke timur. Nah, besok saya tidak tahu pindah kemana. Jadi secara lahiriah kita berpindah. Tapi makna yang lebih jauh dari itu, perpindahan kita atau perubahan kita berubah dan berpindah dari keadaan atau dari kondisi atau dari situasi atau dari hal-hal yang tidak sesuai. Misalnya kita berubah dari tidak semangat menjadi semangat. Kita berubah dari banyak dosa menjadi banyak pahala. Kita berubah dulunya pelit menjadi dermawan. Kita berubah dulunya miskin menjadi kaya. Seperti itu. Jadi kita harus ada makna Hijriah itu seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan dan peningkatan-peningkatan. Jadi kita malas beribadah menjadi rajin beribadah. Dulu kita kurang pahala, maka kedepannya kita harus berubah jadi banyak pahala. Jadi hal-hal yang inilah yang insya Allah nanti akan dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Ustadz kita. Nah mudah-mudahan kita di warga Perserikatan Muhammadiyah ini walaupun sedikit demi sedikit ada perubahan-perubahan. Dan kita berasa bersyukur, alhamdulillah kita di PDM Kota Pontianak ini pun setiap periode, setiap kepengurusan, setiap aktivitas kita ada perubahan-perubahan. Dulu kita, ya Pak Selamat ya berapa kali PCM ya baru yang kita. Nah, sekarang alhamdulillah PCM kita 6 kecamatan sudah ada. Markas kita tiap-tiap PCM juga sudah ada. Tinggal Timur yang belum ada markasnya. Nah, kalau yang PCM lain insya Allah sudah ada. Kemudian amal usaha kita jalan gitu ya. Ranting kita insya Allah Timur itu mungkin saya hitung 2 atau 3 ranting itu bisa. Karena Parit Mayor itu rame warganya, Saigon rame warganya, Tanjung Hulu juga mungkin rame warganya, termasuk yang Banjar Serasan. Jadi 2 atau 4 PCM ranting itu bisa terbentuk. Karena yang paling banyak ranting itu dari timur. Dia ada 7. Nah, utara yang masih agak Jadi ini perubahan-perubahan yang signifikan yang kita lakukan dan aktivitas serta kegiatan kita di PDM Kota Pontianak pun kita merasa bersyukur makin hari ada langkah-langkah progres, ada keinginan-keinginan kita untuk melangkah lebih jauh dan salah satunya yang menjadi concern kita di Al-Ma'un Center. Karena di Al-Ma'un Center seolah masjid kita udah hampir rampung. Jadi lantainya sudah, WC-nya sudah, halamannya sudah, keramiknya sudah,
AC-nya sudah, pokoknya siap pakai udah. Nah, tinggal finishing. Nanti insya Allah Pak Yusuf akan undang untuk peresmian atau penggunaannya nanti kan. Artinya itu yang dulunya tidak kita bayangkan itu bisa selesai. Ternyata bisa selesai. Dan insya Allah nanti di Al-Maun Center itu kita juga akan buat panti yang di depan itu untuk menjadi matahari match. Jadi nanti ada minimarket milik Perserikatan Muhammadiyah, dan itu insya Allah sudah dirintis oleh Pak Haji Yusuf, nanti akan bekerja sama dengan Alfamart. Jadi kita menyediakan tempat, tapi yang menyuplai produk barang itu dari Alfamart. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Sehingga niat kita ke depan ada minimarket milik warga Perserikatan yang bisa menjual semua produk milik warga atau yang dihasilkan oleh warga Perserikatan Muhammadiyah bisa kita realisasikan. Bapak dan Ibu sekalian, sekira itu sedikit pengantar kami. Mari terus kita tingkatkan, kita semarakan pengajian-pengajian kita yang sudah diagendakan atau dijadwalkan, baik pengajian rutin Ahad pagi maupun pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh masjid-masjid kita, apakah kajian malam, apakah kajian subuh, dan lain-lain sebagainya. Makasih atas sekali perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsir kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk menghangatkan suasana, ingin saya sampaikan pantun untuk Ketua PDM. Daun selasih bisa dimakan. Cakep sudah dari dulu, Pak. Saya ulangi. Daun selasih bisa dimakan, metiknya di bawah pokok rambutan. Terima kasih ingin kami ucapkan kepada Ketua PDM yang telah menyampaikan kata sambutan. Bapak dan Ibu pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, maka selanjutnya akan kita dengarkan nasihat ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yang mana tema yang akan disampaikan yaitu muhasabah diri di akhir tahun 1446 Hijriah dan mempersiapkan bekal spiritual di tahun baru 1447 Hijriah. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua PDM tadi, harapannya kita ada perubahan dari yang buruk ke baik, dari yang hitam ke putih, dari yang miskin menuju ke kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Artinya berubah ke arah lebih baik insyaallah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja dan mari kita sama-sama mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustazuna Dr. Andes Haji Slamet Rianto. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Pontianak Selatan dan jajarannya, pengurus takmir Darul Hasan, Aisyah, baik itu kota, wilayah, dan mungkin ortom-ortomnya. Demikian juga pimpinan daerah yang hadir pada kesempatan kali ini, pimpinan amal usaha, dan tentunya kita semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan, umur panjang, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, itu kata Pak Yano Sanusi itu. Jadi ikut diambil satu sehat ekonomi. Alhamdulillah kita sudah di tanggal 4 bulan Muharram. 1446 telah ditinggalkan, masuklah 1447. Nah, tentunya yang namanya waktu itu pasti dan berlalu juga merupakan kepastian. Hari ini tadi subuh yang pergi ke masjid sudah jadi masa lalu. Sayang kalau tidak subuh kan, karena tidak akan mungkin kembali lagi ke masa lalu. Makanya saat Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh di dunia ini dengan kita? Murid-muridnya menjawab, yang paling jauh itu adalah negara Cina. Ada yang menjawab yang paling jauh itu bulan. Yang menjawab juga yang paling jauh matahari. Ada yang menjawab yang paling jauh itu adalah bintang. Kata Imam Ghazali, benar, itu benar semuanya. Tapi ketahuilah murid-muridku, yang paling jauh dengan kita di dunia ini adalah masa lalu. Kenapa? Walaupun kita sekarang sudah 1447 Hijriah, tidak akan mungkin kembali ke masa lalu. Pak Musa ini sudah lansia, saya juga lansia. Masih ingat rasanya, mungkin waktu masa-masa kecil di bawah, ya masih usia SD lah, tak pakai sendal. Sekolahnya tuh tak pakai sendal, Pak. Jalan waktu zaman saya lah. Udah itu langsung pakai sendal jepit, belum pakai sepatu. Nah, itu jadi kenangan masa lalu. Sekolah pun jalan kaki, listrik pun tak ada. Berubah sekarang nih, luar biasa. Jadi masa kini. Oleh sebab itu tentunya kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang lebih baik lagi, tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Banyak peristiwa penting di bulan Muharram ini. Kalau kita buka, mungkin biasa suka buka YouTube atau buka media sosial, peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram. Apa itu diantaranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram ini menerima taubatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bulan Muharram ini juga ya selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari gelombang banjir besar. Di bulan Muharram itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran dirinya, ya, waktu dibakar selama bulan Muharram. Di bulan Muharram juga diturunkan kitab Taurat pada Nabi Musa. Di bulan Muharram juga dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Di bulan Muharram juga disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit kulit. Di bulan Muharram juga selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ya, sehingga dia membelah laut, ya, tongkatnya. Kemudian di bulan Muharram juga diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Dan di bulan Muharram juga diangkatnya Nabi Isa ke langit. Jadi Nabi Isa itu belum mati. Walaupun mungkin kalau agama Nasrani menganggap Nabi Isa itu
Tuhan dan sudah dibunuh dan sebagainya, makanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan seterusnya. Tapi kita sebagai orang Islam, keyakinan kita Nabi Isa itu belum mati, nanti suatu saat turun. Tapi bukan Yesus ya, tapi Nabi Isa. Bukan Yesus dengan Nabi Isa tuh. Oleh karena itu Muharram bukan hanya sekedar awal tahun baru Islam, tetapi tentunya momen untuk merenungkan, ya. Merenungkan apa? Merenungkan makna hidup, untuk memperkuat apa? Memperkuat keimanan kita. Semoga kita tentunya di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1447 ini dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau tadi yang pertama diantaranya Nabi Adam itu diterima taubatnya, Nabi Adam juga tak mampu menerima godaan. Kalau saya baca-baca itu ada sifat yang tak bagus juga, apa? Sikap rakus. Rakus ini tak boleh dimakan. Tapi karena rakusnya tadi mau, akhirnya dimakan. Akhirnya terusirlah Nabi Adam dari surga. Kita pun kadang-kala memiliki sifat itu. Setiap manusia itu kadang-kala memiliki. Tinggal bagaimana kontrol iman kita. Oleh karena itu, paling tidak 1446 Hijriah kita jadikan bagaimana pada kesempatan kali ini muhasabah diri. Kalau lebih luas refleksi. Jadi muhasabah itu bagian dari refleksi ya. Muhasabah diri sehingga kita bisa lebih baik lagi di 1447. Jadi merenungkan apa yang sudah kita lewati. Tapi bukan hanya merenung-renung saja. Mungkin dievaluasi kenapa kok. Kalau hanya merenung tidak ada tindak lanjut, payah pula. Renungkan yang sudah dilewati. Dan proyeksikan apa yang kita jalani pada tahun yang akan datang. Nah, jadi kita memproyeksikan untuk tahun yang akan datang. Setelah kita jalani yang sebelumnya. Nah, nanti kita mudah-mudahan ini ya tentunya refleksi. Nah, tadi muhasabah itu bagian dari refleksi. Itu sebagai sarana untuk introspeksi diri. Kenapa? Karena orang yang cerdas bukan yang tak pernah berbuat salah, tetapi orang yang cerdas itu yang selalu mengambil pelajaran. Ambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Pasti kita punya salah. Tak mungkin tak punya salah. Oleh karena itu, memasuki Hijriah, tahun baru 1447 Hijriah, mari kita muhasabah diri, refleksi diri, bukan untuk menyesali, karena yang sudah lalu tidak akan mungkin kita sesali, tetapi sebagai bentuk untuk apa? Untuk mawas diri, untuk lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Makanya kalau di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18 sebagaimana di mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita insyaallah nih yang hadir nih orang-orang yang beriman. Ada dari ujung Kota Baru, ada dari ujung Siantan, ada dari ujung Jeruju, ya. Ada dari ujung Kakap, ada dari ujung Kakap itu Bapak dari Kakap. Ada juga yang mungkin dari kabupaten yang jauh di sana, ya. Ada sama-sama pada kesempatan kali ini. Orang-orang yang beriman insyaallah. Takwalah kamu kepada Allah. Dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dibuatnya untuk hari esok. Jadi kita harus mempersiapkan untuk hari esok. Kalau dalam tafsir ini hari esok, hari akhirat. Tapi bisa saja hari esok itu besok. Hari esok itu apa? Ya? Tahun depan. Nah, bisa kan hari esok kan? Hari esok besok juga hari esok. Masa depan juga bisa juga hari esok. Tapi kalau dalam tafsir itu dikatakan hari esok itu adalah hari akhirat. Setelah kita lewat alam apa? Ruh. Kemudian kita lewat alam apa lagi? Alam kandungan. Siapa enggak lewat alam kandungan? Ada enggak? Saya lihat di YouTube tuh ada yang enggak lewat alam kandungan. Dia lahirnya dari meriam pula. Makin langsung mati pula tuh. Langsung di kuburan gitu ya. Ya itu artinya gambaran proses manusia. Setelah lewat alam ruh, kemudian lewat alam kandungan,
sekarang kita di alam fana, pasti kita nanti kembali kepada alam yang berikutnya. Tidak akan mungkin tidak. Dan kita masih hidup lagi itu, cuma kita tak tahu ya alam berikutnya ini. Karena kita udah melewati. Dulu gimana Pak Hamid? Waktu di alam kandungan, tak bisa gak gambarkan. Waktu di alam ruh, tak bisa gambarkan. Nah, di alam fana pun bisa gambarkan paling-paling yang ingat. Tak mungkin semuanya akan diingat. Nah, oleh karena itu, setelah itu berikutnya pasti kita ke alam akhirat. Dan itu harus dijalani, harus dialami. Dan semuanya akan mengalaminya. Nah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sangat penting ayat ini. Kenapa? Sampai 2 kali Allah mengatakan tentang takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Jadi kita ini harus selalu mempersiapkan diri untuk hari esok. Apanya? Programnya. Apanya? Ibadahnya. Apanya lagi? Mungkin kaitan dengan muamalahnya. Apanya lagi? Dan seterusnya lah. Silakan. Dan bertakwa, terus tingkatkan takwa. Sesungguhnya Allah teliti, sangat teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Termasuk hari ini kita hadir pada kesempatan kali ini catatan amal ibadah kita. Jadi catatan. Karena malaikat selalu mencatat, selalu mengiringi kita. Baik itu yang mencatat kebaikan maupun yang mencatat keburukan kita. Oleh karena itu tentunya kita berupaya. Poin pertama dalam muhasabah ini selalu untuk meningkatkan kadar iman kita, kadar takwa kita, karena pada saatnya kita kembali kepada Allah. Bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi berbekalah, suruh bekal, berbekalah. Sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 197. Jadi bekal takwa. Nanti kembali ke akhirat itu bukan harta. Tapi harta boleh. Asal digunakan untuk meningkatkan ketakwaan. Bekal apa? Ilmu. Ilmu boleh. Tapi ilmunya digunakan untuk meningkatkan ketakwaan. Disebarkan untuk takwa. Ini Pak Ustadz Dodi ini nyebarkan ilmu di Masjid Darul Hasan ini. Saya lihat setiap pekan 3 kali sepekan tuh. Ada hari Selasa, ada hari Kamis, ada hari apa itu. Apa Gus? Disebarkan ilmunya. Untuk meningkatkan apa? Takwa. Kepada siapa? Kepada semuanya. Jadi bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Dan Rasulullah juga berpesan dalam ketakwaan ini, ittaqillaha haitsuma kunta wa sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Dan dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah, kata Rasulullah. Dan iringilah perbuatan yang dimana kamu melakukan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi intinya kalau kita nih bergaulah dengan akhlak yang mulia, bergaulah dengan akhlak yang baik, bergaulah dengan kalau berkata-kata, kata-kata yang santun, kata-kata yang menggugah, kata-kata yang senantiasa menenteramkan hati, kata-kata yang bisa memotivasi, itu akhlak yang baik diantaranya. Jadi bertakwa kepada Allah dimanapun berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ini untuk meningkatkan takwa, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, insya Allah. Oleh karena itu, supaya iman kita, takwa kita terus menghujam dalam diri kita, itu ada ikrar. Walaupun sering dibaca, kadang-kala mungkin sebatas mulut. Tapi sebenarnya ikrar itu harus ditanamkan dalam jiwa, sehingga menghujam dalam jiwa kita setiap saat. Dan ini selalu kita baca. Tapi kadang-kala tak meresap. Ini ya, ikrar untuk motivasi keimanan kita, ketakwaan kita ke depan. Allah sudah mengingatkan, mengajarkan ikrar itu dalam Al-Quran. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk
Allah Tuhan semesta alam. Al-An'am ayat 162. Termasuk pengajianku hanya untuk Allah, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan. Tapi kalau masih ada, walaupun sekarang masih ada motivasi, tadi ada insentif, tidak apa-apa lah. Tapi jangan sampai terus-terusan ada insentif. Saya ini pergi pengajian di absen, tidak apa-apa, masih pertama. Tapi kalau seterusnya masih, bayangan kita, saya kalau tak datang tak enak nih, absennya nanti merah, tak dapat insentif. Ya berarti nanti yang didapat hanya sebatas insentif itu. Oke lah yang pertama itu. Ya, tapi kadar keimanan, kadar ketakwaan harusnya ada meningkat. Ibadahnya, sholatnya, hidupnya, matinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena, oh Pak Musa nih, ketua PDM ngundang tak enak lah aku tak datang nih. Pimpinan 13 tak datang, gimana pula. Kalau udah begitu, ya itu masih tingkatannya, itu masih tingkatan bawah. Tingkatannya harusnya 1447 naik, meningkat. Hadir ke pengajian untuk datang mendapatkan ilmu, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ketakwaan. Dunia tidak ada habisnya. Ya insya Allah. Oleh karena itu kalau kita sudah bagaimana berupaya untuk meningkatkan iman kita, takwa kita dengan iman tadi, nambah ilmu, nanti diamalkan. Jadi tanamkan agar iman lebih kuat dengan bagaimana berikrar untuk motivasi keimanan yang sering kita baca tadi, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar. Selain itu juga Rasulullah mengingatkan kita untuk berikrar, tanamkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah supaya kita berikrar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin sudah dibaca, anak-anak SD pun sering baca, tapi kadang-kala bacanya itu hanya sebatas mungkin di mulut saja. Tapi harusnya meresap di dalam dada kita. Apa itu ikrar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Itu ikrar. Aku reda Allah sebagai Tuhanku. Kalau sudah reda Allah sebagai Tuhanku, berarti apa yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reda Islam sebagai agamaku, berarti Islam itulah yang diterima. Satu-satunya agama yang diredoi adalah agama Islam. Jadi Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Ikrar itu setiap saat dibaca 5 waktu benar baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap saat. Cuma meresap tidak, menghujam tidak, merubah tidak kepada perilaku di dalam diri kita. Makanya dengan muhasabah ini harusnya 1447 Hijriah dengan ikrar untuk motivasi peningkatan iman dan takwa kita akan lebih baik lagi ke depannya. Karena Rasulullah SAW juga menyatakan dalam sebuah hadis, siapa yang mengucapkan pada sore hari 3 kali pagi hari setelah sholat subuh, maka pada hari kiamat Allah redha kepada hambanya. Apa yang diucapkan? Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, itu termasuk sebenarnya zikir di waktu pagi dan petang. Nah, dibaca enggak tuh banyak tuh zikir waktu pagi dan petang. Cuma biasa lupa. Yang tak lupa tuh apa? HP. HP itu biasanya sejam pun tahan, setengah jam pun tahan. Saya juga begitu kadang-kadang. Wah, ini kalau kena goda nih. Makanya saya berdalam ke masjid tak boleh bawa HP. Saya tinggal HP itu. Antara maghrib isya tinggal HP, tak boleh. Kalau udah HP dibawa di masjid pun main HP. Kadang-kadang bawa HP, buka HP. Habis zikir, habis ya. Assalamualaikum ya berarti. Assalamualaikum. Saya lihat itu di masjid, langsung cari HP dan sebagainya. Boleh tidak? Boleh HP, tapi kalau HP yang dibaca mungkin Al-Quran. Kan biasanya di HP ada. Atau mungkin zikir apa. Ini saya lihat biasa gambar. Pas salah pencet lagu dangdut pula begitu. Oleh karena itu, mari selalu ikrar tadi yang dicontohkan telah diberikan contoh dalam Al-Quran tadi. Kemudian juga
yang telah diberikan oleh contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah. Kalian sebelum kalian hisab kita sekarang, introspeksi diri sebelum nanti dihisab. Dan berhias dirilah kalian dengan menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu menjadi ringan bagi yang selalu menghisab dirinya setiap saat hidup di dunia. Jadi setiap hari itu sebenarnya harus menghisab diri. Yang paling baik waktu menghisab diri itu kapan? Menjelang tidur. Jelang tidur dulu sambil merenung apa yang telah dilakukan sehari ini, dari bangun pagi, kemudian apa aktivitasnya, bagaimana hubungan sosial dengan sesama, kalau guru bagaimana tadi interaksi dengan muridnya, kalau pedagang bagaimana tadi interaksi dengan para pembeli, kalau mungkin misalnya politisi bagaimana dia melayani masyarakat, kan itu introspeksi terus ya. Kalau dia nanti dalam hal ibadahnya bagaimana tadi sholat subuhnya, bagaimana tadi baca Qur'annya, bagaimana hari ini sudah ada belum baca Al-Quran, bagaimana hari ini tentang sedekahnya. Itu introspeksi, muhasabah. Terus. Nah, itu ya. Jadi semakin banyak umur terlewati, semakin banyak ilmu dikaji, semakin banyak orang soleh juga ditemui, semakin banyak juga ujian hidup dialami, semakin berkurang jatah umur ini. Kalau semua pengalaman tersebut tidak menjadi tonggak perbaikan diri, apa gunanya hidup? Nah, jadi harusnya dengan kita ada pertemuan, ada kajian, pengajian, ada kemudian ketemu orang soleh, semakin banyak juga ujian-ujian hidup, umur pun makin bertambah, makin berkurang. Pengalaman itu harusnya jadi tonggak untuk perbaikan diri, termasuk hari ini kita ketemu ini, ini tonggak untuk memperbaiki diri, insya Allah. Oleh karena itu, hisab diri, introspeksi diri sebelum dihisab. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Pasti dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Tak ada yang tidak terlepas. Dalam Al-Quran yang sering dibaca itu surah Yasin ayat 65, yang sering ngaji Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi akan jadi saksi. Pak Suratno hari ini hadir, kakinya akan menjadi saksi. 4 Muharram, ba'da sholat subuh, siap-siap berangkat menuju kajian untuk muhasabah diri. Catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi catatan-catatan yang tak bisa. Mungkin kita bisa mencatat diri sendiri, tapi catatan di sisi Allah beda lah. Catatan malaikat ini ikhlas enggak ya? Kalau ikhlas berarti tambahan ikhlas. Jadi apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan nantinya, ditegaskan tadi di dalam Al-Quran surah Yasin. Walaupun juga ada amaliyah yang kadang-kala nggak ada tuntunannya. Kalau masuk tahun baru Islam, ngaji Yasin 3 kali, baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun, bahkan juga ada sholat apa tak tahulah. Itu tidak ada tuntunannya sebenarnya. Kalau di dalam tarikh Muhammadiyah tidak ditemukan itu tuntunannya, ya, tidak ada. Jadi di Masjid Darul Malah itu kemarin saya lihat ada, saya kan di situ juga, saya datang juga, tapi saya tidak ikut ngaji Yasin karena di situ hari Jumat, saya ngajian kafi aja lah. Ya, ngaji Yasin boleh tidak? Boleh, bukan tidak boleh. Cuma jangan pula diniatkan ini pelaksanaan kaitan dengan ritual hari tahun baru
menyambut tahun baru. Jadi ngaji Yasin 3 kali, mau ngaji Yasin 10 kali itu enggak apa-apa. Yang penting jangan niatnya itu ya. Tapi semua isi Al-Qur'an itu merupakan sesuatu firman Allah yang harus dikaji. Kalau tahun lalu mungkin banyak ngajinya, tahun ini ditambah. Tidak hanya mengaji, tapi mungkin mentadaburi Al-Quran. Dibaca dikit-dikit itu maknanya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jejak kita sebagai manusia, sebagai insan manusia dari kecil sampai akhir hidup kita, sampai nanti kita mungkin masuk ke liang lahat, jejaknya tidak bisa untuk dihapuskan karena jejak manusia di muka bumi ini sebagaimana dalam surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi kita ada catatan, Pak. Jadi kalau Pak Andi Muslim sekarang punya buku induk, di SMK tuh punya buku induk, sekolah dari tamatan tahun sekian, oh gitu. Kalau kepala sekolah tahu buku induk nih kan. Tapi kita nggak tahu buku induknya benar-benar tuh. Kalau di sisi Allah, catatan nanti di buku induknya itu pasti benar, tak akan meleset. Misalnya kalau sekarang betul enggak catatannya Jokowi itu masuk enggak buku induk sana? Ada enggak tahu. Misalnya kan buku induk tuh, catatan manusia bisa saja mungkin dicatat, disusulkan ada catatan ini. Tapi kalau di sisi Allah tak bisa, Pak. Catatan nih. Kalau buatan manusia mau di toko pramuka pun bisa. Catatan manusia, buku induk manusia. Itu kalau dulu kan soal buku kleper, buku induk tuh kalau di kepala sekolah dibuka catatan di buku induk. Nah, tapi di sisi Allah tadi sudah dikatakan, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang sudah mati dan mencatat yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi ada catatan-catatan, tak bisa kita mau mengingkari. Tadi tangan kita, kaki kita sudah menjadi saksi, bekas-bekasnya juga yang ditinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Jadi kita menjadi kitab induk. Pak Amit punya kitab induk tuh. Nah, jangan sedikit semua di-share ya, entah. Betul, tidak di-share tuh. Nah, jadi hati-hati gak share tuh. Nah, share tuh bagus, tapi kalau yang di-share berita kebaikan. Jangan yang di-share pula berita tak tahu berapa dah. Di-share tahu-tahu salah pula yang di-share. Nah, berarti nyebarkan yang salah. Oleh karena itu jadi catatan pula nyebarkan yang salah. Nah, nyebarkan yang baik lah. Bagaimana bisa nyebarkan yang baik? Jadi makanya sebar untuk kebaikan. Jadi 4 yang pasti nanti dipertanggungjawabkan di sisi Allah. 4 yang pasti dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ini sering disampaikan nih oleh Pak Ustadz Riyadul Hudani dulu nih. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seseorang hamba tidak beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat. Hatta yus'ala an arba, ya, hingga ditanya mengenai 4 perkara. 4 perkara ini tidak akan lepas nanti, Pak. Pasti kita ditanya an umurihi fima afana. Umurnya untuk apa dia habiskan. Jadi umur kita untuk apa dihabiskan? Di usia-usia saja banyak digunakan untuk misalnya baca Al-Quran, nyantuni anak yatim, berbagi dan sebagainya. Nah, tapi umur-umurnya bisa digunakan Pak, menghabiskan lahan nikel. Kan bisa juga ya. Dia apa sih? Mengumpulkan tambang emas. Umurnya digunakan untuk apa tuh? Nah, tak tahu juga ya. Atau mungkin mengumpulkan macam-macam lah. Nah, jadi wa an jasadi fiha ablah. Jasadnya untuk apa ia gunakan? Badannya ini untuk apa dia gunakan? Apa untuk beribadah kepada Allah atau untuk sebaliknya? Ya.
tiap hari nongkrong aja di apa? Kafe. Nggak apa-apa sih nongkrong di kafe kalau misalnya mungkin pengajian, tapi jarang berada di kafe pengajian tuh. Kenapa anak-anak muda sekarang itu banyak penyakit? Di kafe itu minum kopi tapi campurannya kremer, campurannya apa-apa dan sebagainya. Belum apa-apa itu udah gagal ginjal, gula darah dan sebagainya. Kenapa? Yang dimakan tidak sehat. Nah ya, ini makanan kampung yang sehat kata Bang Ustaz nih. Ada pisang, udah tak pakai minyak, direbus lagi ciptaan Allah, dan pisang itu salah satu buah yang dicatat dalam Al-Quran. Buah di surga itu adalah pisang, tinggal memetik saja. Silakan nanti dibuka dalam surah Ar-Rahman, itu ada tuh buah pisang tuh ya. Nah, pisang tuh. Nah, ini sehat nih tanpa digoreng. Wah, apalagi kurang dikit ya nih ditambah sambal. Jadilah kalau ada sambalnya, enggak ada sambalnya. Saya tadi lihat di sana ada. Enggak tahu ada tapi enggak keluar tadi. Tapi enggak apa-apa, jangan bulan nanti setelah ini menggerutu bulan bukan. Ya. Jadi jasadnya digunakan untuk apa? Ya. Wa ana ilmihi mada. Ya. Ya. Jadi ilmunya apakah telah diamalkan? Jadi ilmu enggak usah ditahan. Amalkan itu untuk kebaikan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hartanya. Ditanya hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa dibelanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. Jadi 4 yang pasti nanti kita bertanggungjawabkan di akhirat itu, Pak. Apa? Umurnya untuk apa dihabiskan? Jasadnya untuk apa digunakan? Ilmunya apakah ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh, dan untuk apa dibelanjakan. Jadi kalau misalnya memperolehnya hartanya dari korupsi, dibelanjakan untuk anak-anaknya misalnya, atau hartanya diperoleh memang dari perjuangan kerja keras, membanting tulang, dia karena kerjanya buruh misalnya ya, nah, mungkin lebih mulia di sisi Allah dibanding yang kedudukannya mungkin pakaiannya memang just mentering, necis dan sebagainya, tetapi diperoleh hartanya itu tidak dari jalan yang halal. Oleh karena itu ini 4 hal yang pasti dipertanggungjawabkan. Umurnya ditanya untuk apa dihabiskan. Jasadnya ditanya sampai selesai untuk apa ia gunakan. Ilmunya apakah diamalkan atau tidak, dan hartanya. Bahkan saya pernah dapat cerita kisah itu dalam video hanya gara-gara satu buah kapak itu bisa hanya ditanya tentang kapak, ya kapak itu dibeli dari mana di akhirat, digunakan untuk apa dan sebagainya. Akhirnya tak tahan ya, walaupun dikasih harta yang banyak, hanya ditanya tentang kapaknya itu dari mana, udah tak mampu dia mempertanggungjawabkan tentang kapaknya. Belum lagi yang kita nih, mobil misalnya dari mana tuh? Ini dari karena saya meloloskan proposal ini dapat hadiah mobil misalnya. Itu berat lagi itu. Itu baru pertanyaan besar. Ditanya lagi mobilnya dari mana dan sebagainya. Makanya harta. Nanti silakan di dalam ini kalau bahas panjang lagi. Oleh karena itu mari kita terus mencapai visi surga. Saya ini mohon maaf tinggal 10 menit karena saya harus nyampaikan, diminta ketua PWM untuk ada apa ya, PDA Milad Aisyah di kantor Bupati Kuburaya. Saya suruh wakil PWM pula. Tadi padahal sudah maunya sampai jam 8, tapi rupanya mendadak Pak Ketua meminta saya untuk menyampaikan sambutan di sana. Jadi nanti mohon maaf 7.30 mungkin saya mau pamit. Oleh karena itu mari kita capai bagaimana untuk mencapai visi surga. Perjuangkanlah visi surga itu, berjuang semaksimal mungkin, mempersembahkan amal yang terbaik, amal yang istimewa untuk meraih surga dengan meningkatkan keimanan kita, dengan meningkatkan ketakwaan kita, ya. Karena pada saat kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 penyesalan manusia. Penyesalan yang pertama, kalau sudah meninggal, ia merasa belum berbuat baik saat di dunia, sehingga timbul angan-angan memperbaiki yang sudah terjadi.
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayat. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh waktu hidupku. Itu penyesalan kalau sudah orang meninggal, tapi tak akan mungkin kembali lagi. Nah, ingin dia kembali untuk beramal soleh. Itu penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua pasca kematian, surah Al-Munafikun ayat yang 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang sangat dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi penyesalan orang yang sudah mati itu diantaranya dia ingin kembali ke dunia, dan kalau sudah kembali ke dunia apa yang dilakukan? Bersedekah. Maka bersyukur nih kita nih tiap pekan ada sedekah mengalir, walaupun kadang-kadang terpaksa, tapi insya Allah makin lama adalah yang kalau yang terbaik itu sedekah itu yang gambar Soekarno yang merah tuh, bagus tuh, yang mampu, atau yang biru gambar apa? Jangan gambar pati murah dimasukkan. Ya, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa ya, insya Allah ya bersedekah ya. Yang penting ada, datang pun sudah bersyukur. Jadi jangan dijadikan ukuran karena sesuai dengan kemampuannya. Karena ikhlas itu sangat penting. Tapi salah satu penyesalan orang yang meninggal dunia itu ingin dia kembali ke dunia, dan apa yang dia lakukan? Bersedekah. Dan sedekah itu kan banyak macamnya. Mungkin bantu keluarga, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, ya luas sekali ya. Nah, dan yang ketiga, pasca kematian dalam surah Al-Mu'minun ayat yang 99 sampai 100 tadi, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kulimatan huwa qailuha wa man waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, jadi demikianlah keadaan orang-orang kafir. Orang kafir ini apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ya Tuhanku ke dunia agar aku bisa beramal terhadap yang aku telah tinggalkan. Dan sekali-kali tidak, sesungguhnya perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Tak bisa lagi udah kalau sudah kembali ke sana. Oleh karena itu, bagian kedua, mari kita di momen tahun baru Hijriah ini tentunya kita melakukan untuk apa? Hijrah. Hijrah itu harus berlangsung terus hingga akhir zaman. Hijrah itu mencakup segala bidang kehidupan. Hijrah itu bukan sekedar peristiwa fisik, pindahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Jadi hijrah itu bisa fisik, yaitu tempat kedudukan peristiwa, bisa batin, hijrah itu non fisik, yaitu apa? Pendirian atau perilaku, keadaan itu juga bisa hijrah. Hijrah syar'i untuk kepentingan tegaknya Islam demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mungkin hijrah non syar'i, bukan kepentingan agama dan tidak untuk meraih ridha Allah. Jadi ada juga seperti itu. Oleh karena itu, berpindah itu, berhijrah itu sebagai suatu sunnatullah. Ya. Jadi kalau hijrah Rasulullah, dakwah Islam dilakukan Rasul pada awalnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian bertambah luas. Kaum Quraisy berusaha menghalangi risalah dengan berbagai usaha, mulai dari berbagai tawaran, rayuan hingga kekerasan. Sejak tahun keempat kenabian, banyak kaum muslimin disiksa secara kejam hingga mendorong Rasulullah berhijrah dengan sahabatnya ke Hasabah pada pertengahan tahun kelima. Rombongan ke-1 sebanyak 10 orang, antara lain Utsman bin Affan, istrinya, kemudian Ruqayyah, putri Rasul, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwan, dan rombongan kedua hijrah lagi. Di rombongan kedua ini dipimpin oleh Ja'far sebanyak 100 orang. Hingga tahun ke-13
semakin luasnya jangkauan dakwah Rasulullah, bertambah jumlah kaum muslimin, berakibat kaum muslimin semakin membenci Rasul. Mulai saat itu kaum muslimin diperintah Rasul untuk berhijrah ke Yatsrib atau ke Madinah secara berangsur-angsur. Jadi kalau hijrahnya Rasulullah tujuannya apa? Tegaknya syiar Islam, menghindari konflik keagamaan. Itu tujuannya. Mencari, mendapatkan kemungkinan tersebarnya ajaran Islam, supaya tersebar ajaran Islam. Kemudian persiapan program untuk terwujudnya pemerintahan Islami yang menyebarluaskan syariat Islam seluruh penjuru dunia. Itu tujuan hijrah Rasulullah. Kalau kita tujuan hijrahnya mau dapat cewek cantik, pindah agama, dapatlah itu. Tujuan hijrahnya itu ada. Untuk apa? Untuk bagaimana untuk syiar Islam menghindari lebih tegak lagi, ya. Jadi esensi kalau Rasulullah hijrah itu adalah perubahan dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Perubahan dari kegelapan jadi terang benderang. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, beruntung dia. Barang siapa hari ini sama saja dengan kemarin, tidak ada perubahan, rugi. Barang siapa hari ini sekarang ini lebih jelek dari hari kemarin, maka terlaknat. Kalau 1446 Hijriah senantiasa baca Al-Quran, sholat tahajud tidak ditinggalkan, puasa mungkin sunnahnya dilaksanakan, terus makin meningkat, itu berarti menjadi orang yang beruntung. Jadi makna hijrah tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua PDM. Misalnya hijrah dalam keseharian kita nih. Dulu malas, sekarang rajin ulet. Dulu takut, sekarang berani. Dulu minder, sekarang percaya diri. Dulu tidak bisa sesuatu, sekarang banyak hal yang diketahui, belajar. Dulu jorok, sekarang bersih. Rumahnya pun ada, rumahnya jorok, sekarang bersih pula. Terutama toiletnya itu. Toilet di sekolah jorok, kayak tahun 1947 bersih-bersih pula. Itu berarti hijrah, ya. Dulu mengabaikan norma, sekarang patuh dengan disiplin. Dulu sedikit perannya, sekarang banyak kontribusi. Dulu jarang beramal, sekarang rajin dan dia banyak sedekah. Dulu pasif, sekarang penuh inisiatif. Itu contoh. Kalau hijrah dalam keseharian tadi, mungkin tadi kalau dalam organisasi, mungkin di amal usaha, ada toilet, ruang tunggu, lingkungan kerja makin bersih, disiplin lingkungan perilaku lebih terpuji, lebih baik lagi, cara kerja kinerja dalam melayani, entah itu siswa, entah itu layanan yang lainnya, itu lebih efektif, lebih efisien. Kemudian keterampilan, kemampuan, kompetensi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan, itu berarti juga berhijrah dalam organisasi. Terakhir, Hafsah radhiyallahu an menyatakan, puasa hari Asyura itu 10 Muharram. Hari-hari awal Zulhijjah, itu ya, 4 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu puasa hari Asyura di 10 Muharram, hari-hari awal Zulhijjah, 3 hari pada setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu. Kemudian puasa Muharram, ini langsung saja ke artinya, tak sempat waktunya. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Berarti sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Riwayat Imam Muslim, yang artinya, ini udah waktunya ya, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya apabila aku masih ada sempat tahun depan, maka aku akan menjalankan puasa pada hari ke-9 atau hari Muharram. Tapi belum sempat sampai tanggal itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi Rasulullah belum sempat melaksanakan puasa Tasu'a. Jadi kalau kita melaksanakan puasa Tasu'a boleh tidak? Boleh. Ada hadisnya. Puasa yang Asyura? Iya. Ya. Kenapa? Karena puasa Asyura, Rasulullah ditanya tentang fadilah puasa Asyura 10 Muharram, beliau bersabda, yaitu menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang tanggal 4, 9 Muharram itu tanggal berapa?
hari apa? Hari Jumat ya? Atau hari Kamis ya? Nah, silakan puasa nanti, puasa Tasu'a. Nah, kemudian tanggal 10-nya puasa apa? Asyura. Tapi kalau paling tidak yang tanggal 10-nya ya. Karena Rasulullah tanggal 9 itu belum pernah melaksanakan karena sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita melaksanakan ada hadisnya dan dibolehkan. Silakan. Nah, ya. Oleh karena itu, setelah refleksi tentunya perlu menghadapi masa depan dengan bekal yang disiapkan seorang muslim menyambut tahun baru, yaitu bekal keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang utama lagi, bagaimana supaya kita senantiasa selalu beramal soleh. Jadi dengan bekal apa? Dengan bekal ilmu. Salah satunya kita kajian ini untuk mendapatkan ilmu. Perkembangan teknologi, pengetahuan berguna juga memprediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan bekal ilmu, insya Allah pemikiran bagaimana, terutama cara dakwah kita di Muhammadiyah juga akan lebih baik lagi. Ini sebenarnya masih ada beberapa di antaranya, tapi waktunya nampaknya ya. Jadi di program Muhammadiyah bagaimana supaya paling tidak 2025, 1447 Hijriah menanamkan lebih kuat lagi keyakinan, memperdalam pemahaman untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar, memperdalam kajian Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran ajaran Islam, meningkatkan semangat ibadah, jihad dan amal soleh, memperbarui, memajukan pendidikan, meningkatkan kualitas apa? Kesehatan. Siapa penting? Mengembangkan ukhuwah, kerjasama dalam berbagai bidang, memelihara keutuhan umat, terutama di Perserikatan Muhammadiyah, membina kualitas umat Muhammadiyah, mengembangkan sarana gerakan, dan meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah. Ini paling tidak kegiatan-kegiatan yang harus dirancang. Kalau tidak, paling tidak juga di keluarga kita masing-masing. Jadi mari kita sama-sama untuk aktif terus dalam kajian-kajian Muhammadiyah untuk beruswatun hasanah, dan teruslah kita memiliki sifat-sifat yang terbaik, yang terpuji, sifat amanah, dan menciptakan kondisi yang kondusif, terutama di lingkungan di mana kita berada. Hidup manusia dibatasi oleh waktu. Hidup manusia akan menemui ujungnya. Karena dalam mengisi tahun 1447 Hijriah ini, kita harus berhati-hati, mawas diri, seraya berharap tahun-tahun yang akan datang kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan melakukan muhasabah, refleksi, kita senantiasa bertaubat, dan setelah itu hendaknya beramal soleh. Sebab itulah taubat yang sebenar-benarnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Insya Allah kita banyak kealpaan, banyak dosa, banyak-banyaklah mensucikan diri, banyak-banyaklah bertaubat. Dan Rasulullah bersabda juga, sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Insya Allah kita diampuni, terbebas dari dosa-dosa, dan kembali dalam keadaan fitrah apabila kita selalu bertobat dan mensucikan diri. Tidak usah khawatir dengan menghadapi masa depan, hadapi masa depan dengan kesungguhan, menghadapi masa depan dengan optimis. Sembari menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, mungkin tidak ada tanya jawab. Kalau ada yang nanya, mungkin nanti Ustaz Wahyu aja. Saya mohon pamit juga undur diri. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Islam Trianto yang telah menyampaikan materi di pengajian Ahad pagi hari ini. Daun pakis di sebelah Darul Hasan paling enak kalau dimakan dengan ikan teri. Terima kasih atas materi yang disampaikan kepada Ustaz Slamet yang menyampaikan banyak materi. Nyambung lah Ibu.
Bapak dan Ibu dan pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pengajian pagi ini kita akhiri dan kita tutup, terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, informasi pertama, mohon maaf tadi Ustaz Selamat karena ada kegiatan di kantor Bupati Kuburaya, jadi beliau pamit dahulu dan tidak ada tanya jawab.